Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Daniati, mahasiswa Pendidikan Sejarah semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk materi kelas 11 IPS KD 3.3, yaitu menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia baik dalam bidang politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Sebelum lanjut ke materi, kita harus tahu dulu apa itu kolonialisme, apa itu imperialisme, bagaimana proses masuknya kolonialisme dan imperialisme, serta bagaimana dampaknya. Kolonialisme berasal dari kata koloni, bahasa Latin yang artinya pemukiman. Imperialisme berasal dari kata imperator yang artinya memerintah. Kolonialisme dan imperialisme memiliki keterkaitan satu sama lain, karena kolonialisme memiliki tujuan untuk mencapai kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Dan imperialisme bertujuan untuk memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan, dan seringkali menggunakan kekuatan militer. Proses masuknya kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan imperialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15, sehingga akhirnya masuk ke Nusantara Indonesia. Latar belakang bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453, karena merosotnya ekonomi dan perdagangan bangsa Eropa serta terjadinya revolusi industri. Konstantinopel di sini adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Kolonialisme dan imperialisme modern muncul setelah terjadinya revolusi industri karena bertujuan untuk mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri membuat bangsa Eropa menciptakan kapal laut yang digunakan untuk menjelajah samudra demi mencari sumber daya di belahan dunia lain. Dampak kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama adalah dalam bidang politik. Para penguasa penjajahan barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Pemerintah kolonial menjalankan politik memecah belah juga disertai tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara agar melanggar norma-norma kemanusiaan. Nah, kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas di sini contohnya ada tanam paksa, ada kerja paksa, kerja tanpa digaji, lalu adanya pengakuan hak tanah oleh bangsa Eropa. Selanjutnya ada bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Daendels, perubahan sistem pemerintahan telah membawa pada perubahan sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik kolonial. Dalam masa pemerintahan kolonial, mencari uang dan mengumpulkan kekayaan menjadi tujuan utama mereka, karena uang dan kekayaan yang mereka kumpulkan untuk membiayai keperluan pemerintahan pada saat itu. Selanjutnya ada bidang sosial dan budaya. Penjajahan bangsa barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif, di mana mereka yang berkulit putih sebagai kelompok ke-1, kaum timur asing sebagai kelompok yang kedua, dan kaum pribumi sebagai kelompok yang ketiga atau kelas yang paling rendah. Masuknya budaya barat ke Indonesia memberikan dampak berupa tergesernya nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru, yaitu politik etis, di mana hal yang mendukung kemajuan era ini yaitu program pendidikan. Program pendidikan yang dilakukan pada saat itu tidak hanya untuk bangsa Belanda, melainkan untuk bangsa pribumi. Dalam bidang pendidikan, meskipun dampaknya sangat kecil kepada penduduk pribumi, namun membawa dampak yang besar pada tumbuhnya sekolah-sekolah pada saat itu. Cukup sekian, terima kasih.